Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema tausiah di malam ke-6 Ramadan 1446 Hijriah malam hari ini berjudul Cara Memahami Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasul berpesan dalam satu hadis bahwa ketika kita sebagai umat Islam kalau mau selamat hidup dunia dan akhirat, haruslah berpegang teguh kepada dua hal, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taraktu fikum amrain idza tamassaktum lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulillah. Pesan Nabi ini sangat penting dalam rangka bagaimana kita sebagai umat Islam haruslah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hal yang sangat sederhana, tentunya bagaimana cara memahami Al-Quran tersebut. Memahami Al-Quran bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pelajari membaca Al-Quran dengan secara baik dan benar. Ini terlebih dahulu. Kita luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang banyak muncul metode cara cepat membaca Al-Quran. Itu adalah jeripayah ulama-ulama Nusantara kita, cendekiawan Muslim Indonesia, dalam rangka supaya umat Islam secara khusus bagi generasi muda, anak cucu kita dan juga kita sebagai orang tua, supaya tidak buta aksara terhadap Al-Quran. Banyak metode yang sudah ditorehkan oleh para ulama Nusantara kita. Ada metode qiraati, ada metode tilawati, ada metode ummi, dan ada metode iqra. Semua metode ini dalam rangka untuk mempermudah, mempercepat bagi umat Islam supaya bisa membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, cara memahami Al-Quran yang pertama kali adalah pelajari Al-Quran tersebut, pelajari cara membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajari Al-Quran. Maka oleh karena itu, supaya kita paham terhadap Al-Quran, yang pertama kali adalah ayo kita pelajari kembali cara membaca Al-Quran. Koreksi bacaan Al-Quran kita, sejauh mana kualitas bacaan Al-Quran kita. Oleh karena itu, cara yang cerdas dalam rangka mengetahui kualitas bacaan Quran kita adalah coba bacaan Al-Quran kita itu didengarkan oleh orang lain. Saya yakin dan percaya kalau kita baca Al-Quran tidak ada yang mendengar, dipastikan bacaan kita semuanya benar. Kenapa? Karena nggak ada yang mendengarkan.
Tapi ketika bacaan Al-Quran kita itu didengarkan oleh orang lain, ternyata ada hal yang perlu diperbaiki. Ensik itu memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibenarkan bacaan Qur'annya dapat pahala, yang membenarkan bacaan Qur'an itu juga mendapatkan pahala. Masya Allah. Maka kualitas bacaan Quran kita itu harus dikoreksi oleh orang lain. Suami baca Quran, istri dengerin. Istri baca Quran, suami dengerin. Kita sebagai orang tua, sebagai kakek membaca Al-Quran, usahakan didengarkan oleh anak cucu kita. Karena apa? Mereka lah yang akan mengkoreksi bagaimana kualitas bacaan Al-Quran kita. Itu pertama, cara memahami Al-Quran. Yang kedua, cara memahami Al-Quran, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, cara memahami Al-Quran harus dibarengi dengan memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu butuh penjelas. Ada yang disebut dengan tabyin, ada yang disebut dengan tasyri', ada yang disebut dengan tafsir. Supaya jelas isi Al-Quran itu harus dipahami hadis, sehingga antara Al-Quran dan hadis menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Coba kalau memahami Al-Quran tidak pakai hadis, kacau dan sesat. Dalam Al-Quran dijelaskan perintah sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Di Al-Quran banyak perintah Allah berkaitan sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, dan beberapa variannya, kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat yang benar. Lihat dari ayat pertama sampai habis 30 juz 114 surah, tidak pernah Allah menjelaskan bagaimana tata cara bacaan sholat, bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana ruku', bagaimana sujud, i'tidal, duduk antara 2 sujud, bacaan tahiyat awal, tahiyat akhir, dan segala macam. Itu tidak ditemukan di Al-Quran. Maka kata Nabi jelas, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu juga kalau di Al-Quran, kalau hanya memahami Al-Quran tidak memakai hadis, kacau. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat Jumat, tidak ada kewajiban sholat Jumat di dalam Al-Quran. Kita cross check. Dalam Al-Quran surah Al-Jum'at, Allah hanya berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah." Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil, idza nudiya lis-shalah, jika kalian dipanggil untuk sholat di hari Jumat. Asar Jumat, maghrib Jumat, zuhur Jumat. Di ayat itu tidak dijelaskan perintah untuk kewajiban sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat ditemukan bukan di Al-Quran, tapi di dalam hadis Bukhari, hadis-hadis yang sahih. Bagi laki-laki adalah wajib mengerjakan sholat Jumat. Ini artinya apa? Bahwa ayo memahami Al-Quran harus dipahami juga dengan pelaksananya, yaitu di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya, di Al-Quran tidak dijelaskan tentang bagaimana tata cara membayar zakat fitrah. Di Al-Quran hanya secara jelas digamblangkan hanya perintah wajib membayar zakat. Tapi bagaimana tata cara membayar zakat tidak dijelaskan di Al-Quran. Teknisnya dijelaskan di dalam hadis, sebagaimana Rasul mempraktekkan membayar zakat fitrah memakai gandum ataupun kurma karena sesuai dengan makanan pokok yang ada di masa Nabi.
Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin berpesan kepada kita, maka jangan sembarangan memahami Al-Quran saja, harus dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bijaksananya Allah. Petunjuk teknisnya tidak semuanya dijelaskan di Al-Quran, sehingga diberikanlah wewenang Nabi untuk menjelaskannya berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, cara yang kedua memahami Al-Quran adalah harus juga memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti banyak ada namanya tafsir Quran dengan Quran. Kalau Al-Quran nggak ketemu dengan Quran, maka Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar adanya sesuai dengan hadis Nabi yang dijelaskan di prolog tadi. Anda mau selamat sebagai umat Islam, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kesimpulan tausiah ataupun mau'izah hasanah di malam ke-6 Ramadan 1446 Hijriah kali ini, cara memahami Al-Quran paling tidak ada dua hal. Pertama, ayo kembali pelajari tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan ketetapan Islam. Yang kedua, cara memahami Al-Quran haruslah dipahami juga melalui penjelasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar adanya Al-Quran tidak menjelaskan semua permasalahan hidup sehingga dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Quran dan hadis menjadi integrated, menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Karena ada minoritas pemahaman dan sekte umat Islam, ada yang memahami, yang ada satu kelompok yang disebut dengan ingkarus sunnah. Apa itu ingkarus sunnah? Umat Islam yang tidak mau memakai hadis Nabi, dia hanya memakai Al-Quran, sehingga sholat Jumat bagi mereka nggak wajib. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa perintah sholat Jumat memang tidak ada di Al-Quran. Itu benar adanya, tapi itu dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum jami'an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.